Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Setiadi dan juga rekan saya Wiku Maulana Sandofa. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar pendidikan. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke topik yang pertama. Dalil tentang hakikat manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yafsiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayah, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kita lanjut ke topik yang kedua. Pendahuluan, latar belakang. Manusia sangat penting untuk dipahami terutama oleh para pendidik. Memahami tentang hakikat manusia berarti mengenal sifat atau karakteristik manusia yang beragam. Manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki karakteristik berbeda satu sama lain. Tidak ada manusia yang sama persis walaupun secara fisik ada persamaan seperti anak kembar. Manusia berbeda tubuh adalah berbeda dalam banyak hal, khususnya mengenai karakteristiknya. Oleh sebab itu, manusia disebut sebagai makhluk unik. Ahmad R. 2014, pengantar pendidik asas dan filsafat pendidikan. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan hakikat manusia? Yang kedua, bagaimana memahami pengembangan dimensi hakikat manusia? Yang ketiga, bagaimana cara memahami sosok manusia Indonesia seutuhnya? Selanjutnya, tujuan. 1. Memahami sifat hakikat manusia. Yang kedua, memahami dimensi hakikat manusia serta potensi keunikan dan dinamikanya. Yang ketiga, memahami pengembangan dimensi hakikat manusia. Dan yang terakhir, memahami sosok manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya, kita ke topik yang ketiga mengenai pembahasan hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. 1. Hakikat manusia sebagai makhluk jasmani. Manusia sebagai makhluk jasmani adalah makhluk dengan bentuk jasad yang khas, yang dapat membedakan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Sekalipun dengan hakikat yang sama, manusia sebagai makhluk jasmani artinya manusia memiliki unsur jasmani yang bisa dipandang dan disentuh, jelas atau konkret adanya, seperti perut, kepala, kaki, tangan, hidung, mata, telinga, dan lain sebagainya. Semua itu unsur fisik yang kasat mata. Unsur tubuh yang tidak bisa dilihat adalah semua unsur yang terdapat dalam tubuh manusia seperti saraf, darah, usus, tulang, dan lain sebagainya. 2. Manusia sebagai makhluk berpikir. Setiap manusia dilahirkan dengan potensi pikir. Apapun bentuk manusia yang dilahirkan, seperti lahir dalam keadaan kembar, siam, atau cacat tubuh, pada bagian-bagian tertentu, ia tetap memiliki bawaan potensi pikir. Potensi inilah yang menjadi pembeda utama antara manusia dengan makhluk yang lain, yakni binatang. 3. Manusia sebagai makhluk individu. Kata individu menunjukkan pada hal yang tidak bisa dibagi. Kata individu berasal dari bahasa Latin, yakni individuum, yang artinya adalah tidak terbagi. Pengertian tidak dapat dibagi di sini menunjuk pada pemahaman bahwa manusia itu bersifat perorangan. Masing-masing manusia memiliki potensi masing-masing.
Selain itu, dalam pemahaman tentang manusia sebagai makhluk individu adalah manusia memiliki kebebasan mengembangkan potensi yang dibawa sejak lahir. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengejar harapan atau cita-citanya setinggi langit dan semampu ia capai. Empat, manusia sebagai makhluk sosial. Setiap manusia sejak dilahirkan membutuhkan kehadiran orang lain agar ia bisa dan bertahan hidup. Setiap individu membutuhkan bantuan orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perkembangannya. Menurut Aristoteles 384-322 sebelum Masehi, manusia adalah makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Zoon politikun, yang artinya manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada diri manusia sejak dilahirkan sudah memiliki hasrat, bakat, naluri yang kuat untuk berhubungan atau hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Naluri manusia untuk hidup bersama manusia lainnya disebut gregoriousness. 5. Manusia sebagai makhluk susila. Manusia susila artinya manusia yang taat dan patuh terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, di tempat di mana mereka berinteraksi atau hidup bersama. Seseorang yang bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan tata nilai dan norma masyarakat disebut individu yang bersusila dan atau bermoral. Sementara individu-individu yang melakukan penyimpangan disebut sebagai orang-orang yang tidak susila atau tidak bermoral. 6. Manusia memiliki potensi perasaan. Manusia dilahirkan dengan potensi perasaan. Perasaan adalah penilaian secara psikologis tentang sesuatu benda atau situasi atau juga peristiwa. Manusia memiliki perasaan senang, benci, tertarik, jenuh, kecewa, rindu, dendam, dan lain-lain. Perasaan adalah unsur psikologis. Suasana perasaan manusia bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu tergantung pada situasi dan keadaan yang bersentuhan dengan perasaan itu. Perasaan manusia harus diperhatikan dan disikapi dengan baik karena akan berpengaruh terhadap tindakannya. Guru yang sering memarahi siswanya misalnya akan membuat siswa tersebut tersinggung dan kecewa. Akibatnya akan menimbulkan kebencian baik pada guru bersangkutan maupun pada mata pelajarannya. Bila hal ini terjadi, biasanya murid itu akan gagal dalam mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, poin yang ketujuh. Manusia sebagai makhluk berkehendak. Kehendak adalah kekuatan batin, psikologis yang membangkitkan diri manusia untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Kehendak adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Kehendak merupakan kekuatan dari dalam dan tampak dari luar sebagai gerak-gerik. Kehendak juga merupakan penggerak manusia dan darinya muncul tindakan. Yang selanjutnya, poin yang ke-8, manusia memiliki potensi daya cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa daya cipta adalah kemampuan pemusatan pikiran untuk mewujudkan suatu arti. Daya cipta atau kreativitas adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggitan konsep baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggitannya sudah ada. Dalam sudut pandang keilmuan, hasil dari pemikiran berdaya cipta, creative thinking. Kadang disebut pemikiran bercabang, biasanya dianggap memiliki keaslian dan kepantasan. Sebagai alternatif konsepsi sehari-hari dari daya cipta adalah tindakan membuat sesuatu yang baru. Pengertian ini diambil dari Wikipedia. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk berdaya cipta artinya memiliki kemampuan untuk memfokuskan pikirannya dalam rangka mewujudkan ide hasil pikir menjadi sebuah hasil konkret, produk. Poin yang selanjutnya, poin 9, manusia memiliki potensi karya. Kemampuan menghasilkan sesuatu membuat manusia mengalami kemajuan, baik pada diri sendiri maupun kemajuan bagi orang lain yang memanfaatkan dan atau mengembangkan hasil karya tersebut. Kemampuan menghasilkan sesuatu menunjukkan tingkat kemampuan dan kualitas seseorang. Karya seseorang juga menunjukkan bahwa telah terjadi belajar pada diri orang bersangkutan, yaitu perubahan ke arah yang positif dan lebih meningkat, baik ranah kognitif, efektif maupun psikomotorik.
Selanjutnya, poin 10. Manusia memiliki potensi tumbuh dan berkembang. Manusia tumbuh dan berkembang adalah karakteristik manusia tanpa membedakan jenis kelamin, asal-usul keturunan, maupun daerah. Semua manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan, namun proses kecepatan dan irama pertumbuhan dan perkembangan antara individu yang satu dengan yang lainnya berbeda. Hereditas atau keturunan merupakan aspek individu yang bersifat bawaan dan memiliki potensi untuk berkembang. Lingkungan merupakan faktor penting di samping hereditas dan menentukan perkembangan individu. Yusuf 2002 halaman 31. Perkembangan manusia ditandai oleh tingkat kedewasaan, kematangan, yakni kemampuan untuk membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk, antara yang menguntungkan dan merugikan. Poin selanjutnya, poin 11. Manusia sebagai makhluk yang memiliki cita-cita. Cita-cita hidup adalah sesuatu yang suatu keadaan yang ingin dicapai dalam hidupnya, baik di masa kini ataupun di masa depan. Cita-cita manusia ada kalanya realistis dan ideal. Ini wajar karena manusia memang makhluk yang unik. Cita-cita yang mungkin diwujudkan adalah cita-cita yang didasarkan pada potensi yang dimiliki dan daya dukung serta kendala yang mungkin dihadapi dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Next, poin yang terakhir, poin 12. Manusia sebagai makhluk mengada atau eksis. Manusia sebagai makhluk mengada, eksis bukan hanya ada. Binatang adalah makhluk yang hanya ada di bumi tetapi tidak mengada. Binatang tidak bisa melakukan suatu rekayasa lingkungan untuk disesuaikan dengan kebutuhannya atau melakukan adaptasi diri demi kelangsungan dan perkembangan hidupnya. Manusia mampu mengubah diri sendiri sesuai dengan situasi lingkungan dan sekaligus mampu mengubah lingkungan sesuai dengan kondisi dirinya sendiri. Kemampuan ini karena adanya daya dukung dari potensi pikir yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, pandangan beberapa filsuf tentang manusia. Yang pertama, Plato. Menurut Plato, martabat manusia sebagai pribadi tidak terbatas pada mulainya jiwa bersatu dengan raga. Jiwa tidak berada lebih dahulu sebelum manusia atau pribadi adalah jiwa sendiri. Sementara badan oleh Plato yang disebut sebagai alat berguna sewaktu masih hidup di dunia ini. Akan tetapi adanya badan di samping berguna sekaligus juga memberati usaha jiwa untuk mencapai kesempurnaan, yaitu kembali kepada dunia atau ide. 2. Thomas Aquinas. Ia berpendapat bahwa yang disebut manusia sebagai pribadi adalah makhluk individual. Kalau hidup ialah makhluk yang merupakan kesatuan antara jiwa dan raga. Sementara yang dimaksud pribadi adalah masing-masing manusia individual, manusia yang konkret dan yang real, dan juga mempunyai kodrat yang rasional. 3. David Hume. Berbicara mengenai pribadi adalah identitas diri, yaitu kesamaan jati diri manusia dalam kaitannya dengan waktu itu. Ia berpegang teguh bahwa pengetahuan ilmiah hanya dapat dicapai dengan titik tolak pengalaman indrawi, yaitu penglihatan, penciuman, perabaan, pencicipan, dan pendengaran. 4. Immanuel Kant. Kant memahami bahwa sebagai sesuatu yang sadar akan identitas numerik mengenai dirinya, pada waktu itu yang berbeda-beda, ia percaya bahwa identitas diri pun tidak dapat dipergunakan untuk menyanggah keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia ini selalu mengalir berganti. 5. John Dewey. Menurut Dewey, pribadi berarti seseorang bertindak sebagai wakil dari suatu kelompok atau masyarakat. Seorang individu yang hanya bisa disebut pribadi kalau ia mengemban dan menampilkan nilai-nilai sosial masyarakat tertentu. Hadi 1996 32-37. Yang selanjutnya kita ke topik yang kelima, yaitu kesimpulan. Jadi dari kesimpulan materi yang telah disampaikan tadi, berikut saya bacakan kesimpulannya. Setiap manusia dilahirkan dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Tidak ada manusia yang meski dilahirkan oleh orang tua yang sama.
Bahkan dua orang kembar yang kembar siam sekalipun memiliki karakteristik sama persis, pasti mereka memiliki perbedaan-perbedaan tertentu. Oleh sebab itu, manusia disebut sebagai makhluk yang unik, khas. Manusia memiliki sifat-sifat sebagai makhluk individual, makhluk sosial, makhluk susila, makhluk berpikir, makhluk tumbuh dan berkembang, dan lain sebagainya. Manusia juga sebagai manusia yang memiliki potensi jasmani, pikir, rasa, karsa, daya cipta, karya, dan hati nurani. Yang terakhir, topik yang keenam, kuis. Untuk kuis, silahkan kalian bisa isi sendiri ya. Mungkin hanya itu tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.